Pemirsa Muslim masa kini, seringkali buah-buahan yang ranum di pohon atau tanaman apapun milik tetangga kerap memikat hati untuk mengambilnya. Dengan dalih tetangga sendiri, terkadang kita menggampangkan untuk mengambilnya tanpa meminta izin sang pemilik. Padahal dalam Islam hal tersebut sangat dilarang. Dalam Islam, mengambil buah milik tetangga meski keberadaannya di luar pekarangan rumah adalah haram. Bahkan, jika memang sudah terlanjur dimakan, maka orang tersebut harus meminta pemilik untuk menghalalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lantas, bagaimana dengan dahan yang menjalar ke rumah tetangga? Pemirsa, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan, pemirsa, jika dahan atau ranting pohon menjalar ke tanah atau udara orang lain dan orang tersebut tidak merelakan keberadaan dahan tersebut, maka pemilik pohon diperintahkan untuk memangkas dahan tersebut. Dan jika dia tidak mau, maka pemilik tanah berhak menekuk dahan tersebut tanpa memotongnya jika memungkinkan. Jika tidak bisa disingkirkan kecuali dengan dipotong, maka pemilik tanah boleh memotongnya. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti terkait pemotongan dahan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seorang tetangga yang memiliki tembok tidak boleh melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, mengapa aku lihat kalian tidak mempraktikkan hadis di atas? Demi Allah, sungguh akan aku bebankan hadis tersebut di pundak-pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itulah penting bagi kita memperhatikan pohon-pohon yang kita tanam agar tidak mengganggu orang lain. Oh ya pemirsa, karena tadi saya sudah belajar menanam, sekarang saya akan melihat buah alpukat Miki yang sudah dipanen dan dipetik. Buah ini akan dikirim kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya. Nih saya dari tadi saya udah ngejegat dulu si Bapak sebelum akhirnya mau ditimbang di dalam gitu. Tapi saya mau nanya Pak Heri ya namanya Pak. Pak Heri ini udah berapa lama nih berarti kalau jadi petani alpukat? Saya sih bagian pemetik ya. Artinya ada kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi di daerah Sepedak, Kukusan, Tanah Baru itu kan hampir setiap orang punya pohonnya. Ada yang 1 pohon, ada yang 3 pohon, ya kan. Nah begitu musim mereka udah saya kasih nomor telepon saya, udah banyak yang saya petik juga udah langganan. Jadi pada telepon gitu, Pak udah pada tua gitu. Ini standarnya 4 on dah. Wah, 4 on itu besar-besar banget loh yang di tangan saya. Jadi yang kita petik 4 on minimal gitu, paling kecil minimal 4 on. Gitu. Dalam sehari bisa metik berapa kilo? Kalau lagi musim mas bisa 2-3 kintal. Wow. Kalau kita kuat tenaganya gitu kan. Kalau lagi musim nih. Tapi ya rata-rata 2 kintal kurang lah. 2 kintal. Nah hari ini mau setor nih berarti. Iya. Ini mau setor berapa kilo tau nggak kira-kira? Ada 120 kilo. Waduh 120 kilo dengan ukuran yang gede-gede kayak gini. Terus kalau nentuin kan kalau pohonnya tinggi nggak tahu nih mana yang kira-kira itu udah gede ukurannya. Kalau di atas kan udah ini semua. Gimana? Ini kasap begini nih tua nih. Nih kulitnya kasap. Oh. Ibu pegang begini, nggak halus. Oh ini tua. iya. Ini kalau udah kasap begini hampir semua buah matang. Tua. Oke. Berarti yang penting dites 1-2 buah. Kalau udah dipegang, oh ini kasar. Berarti hampir seluruh pohon itu berarti buahnya tua. Maksudnya kayak gitu. Iya, maksudnya begitu. Oke, baiklah. Ya udah nih nanti kalau saya kebanyakan ngobrol kita nggak nimbang-nimbang nih. Kalau kayak gitu kita lihat Bang Heri mau nimbang dulu buahnya sama Mbak Fitri di dalam. Ya Bang, silakan Bang. Setelah ditimbang, alpukat biasanya akan disortir sesuai ukuran dan juga tingkat kematangan. Hal ini guna meminimalisir busuk. Tadi kita kan udah lihat tuh proses pembibitan alpukat Miki sampai dengan pohon yang siap dipasarkan. Ini sekarang saya sudah pegang 2 buah yang lagi mau disortir, mana yang sudah matang, mana yang layak jual, mana yang nanti bisa dikonsumsi sendiri. Nah, tapi saya kan juga kita belum tanya-tanya. Kalau buahnya sendiri sebenarnya di pohon Miki itu pohonnya tuh harus tumbuh berapa lama dulu sih biar sampai berbuah? Kalau pohonnya kan minimal itu 3 tahun ya udah bisa belajar berbuah. Kalau untuk pemetikannya sih minimal itu 80%, itu udah bisa dipetik dipanen. Tapi aku tuh
suka banget ya kalau ngelihat dari segi tampilan. Ini menarik banget karena besar. Alpukatnya salah satu jenis alpukat yang lumayan besar. Biasanya ya dalam satu pohon itu bisa menghasilkan berapa berapa kilo maksudnya? Kalau per pohon itu minimal itu 50 kilo, itu paling minimal banget ya. Dan setahun itu bisa sampai 2-3 kali panen. Wah, Masya Allah banget. Berarti sebenarnya kalau menanam alpukat Miki ini lumayan menguntungkan karena bisa 2-3 kali panen. Udah gitu buahnya juga dengan ukuran yang besar dan rasanya tuh katanya enak banget katanya. Nah, seperti itu Masya Allah. Tapi jadi aku tuh juga mau kasih tahu nih sama pemirsa Muslimah Sakini, sebenarnya kalau ngomongin alpukat itu kan nggak cuma sekedar untuk dikonsumsi gitu, tapi alpukat itu juga banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah bisa untuk kecantikan, baik untuk wajah, tubuh, sampai dengan rambut. Nah, saya sambil sortir buah-buah ini, saya mau ngasih lihat dulu tayangan gimana alpukat bisa membuat perempuan-perempuan menjadi jauh lebih cantik. Ini dia. Bukan hanya lezat, alpukat menjadi salah satu buah yang memiliki manfaat tinggi untuk kecantikan. Hal ini dikarenakan buah hijau ini memiliki pelembab yang baik untuk kulit kering. Masker wajah dari alpukat yang dikombinasikan dengan oatmeal dapat menjadi masker anti penuaan yang dapat digunakan seminggu sekali. Selain itu, sisa daging buah yang ada di lapisan kulit alpukat ternyata mengandung vitamin konsentrat terbanyak dan dikenal dapat meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh. Ia juga sempurna untuk daerah rawan kerut di sekitar mata. Cukup oleskan saja ke area mata dan tunggu hingga 15 menit. Alpukat juga baik untuk meningkatkan kilau dan kekuatan pada rambut. Caranya cukup menggunakan alpukat tumbuk langsung ke kulit kepala untuk merangsang pertumbuhan rambut dan membantu mengurangi kulit kepala gatal. Saya sebagai orang awam ya, saya pastinya nih nggak bisa paham banget yang mana buah yang sudah layak konsumsi, yang mana yang masih lumayan harus tunggu dulu dan segala macam. Ini pasti Mbak Fitri lebih tahu jawabannya. Mbak Fitri, ini kalau dilihat gimana sih cara ngecek? Kalau untuk alpukat Miki itu kita lihatnya di teksturnya, dia udah kusam. Udah kusam, terus di sininya, di lingkarannya itu udah ada bintik-bintik hitam. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya pas kita metiknya itu kan nggak kelihatan ya, yang di ujungnya. Jadi dilihatnya dari sininya aja, bagian yang kusam-kusam ini aja. Gitu. Itu udah 80% lah perkiraan udah bisa dipetik. Gini, biasanya 1 kilo buah ini berapa harganya dijualnya? Kalau sekarang ini per kilo itu ecernya ini 45 sampai 55 kalau di luarannya. Tapi kalau saya kan memang ada harga ecer sama harga grosir. Jadi untuk grosir 40.000 minimal 10 kilo. Kalau yang ecernya 45.000. Waduh. Tapi di marketplace itu ada yang sampai 70.000 Mbak per kilo. Wow. Sekarang kasih tahu saya dong, ini boleh nggak sih dipilihin sama saya nih yang sudah yang sudah matang, yang sudah bisa dinikmatin. Kira-kira ada nggak? Ada ini ya. Coba kita kupas. Kan biar ini ya, udah kasih lihat, udah ngobrol-ngobrol, saya juga pengen lihat seberapa benar yang katanya warnanya kuning banget, yang creamy banget itu. Kalau ini kan yang kecil ya, yang kecil dan dia memang matang alami, nggak perlu diperam. Jadi hasilnya seperti ini. Coba deh. Tapi kalau yang lebih jumbo itu lebih fulan banget. Ini aja warna tampilannya cantik banget loh. Itu yang kecil ya. Tuh kan, pengen makan, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung gigit aja ya. Enak banget. Pemirsa, sesaat lagi saya akan membuat menu olahan dari alpukat Miki. Jangan kemana-mana, tetap di Muslimah Sakini.